PT Jasa Marga akan memberlakukan pembayaran non-tunai di seluruh gerbang tol secara bertahap mulai Oktober 2017. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan di gerbang tol. Iya. Sejak kapan? 2 minggu yang lalu. Hingga saat ini, kebijakan pembayaran non-tunai e-tol juga dapat meningkatkan transaksi hingga 5%. Namun kebijakan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pekerja yang terancam pekerjaannya karena bakal digantikan oleh mesin. Lah kita maunya tunai. Nggak mau, kita maunya tunai, Bang. Melalui akun media sosial, Suara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan e-tol. Rupiah itu pembayaran sah. Abang kalau nggak mau nerima tunai sah. Jadi abang nggak mau nerima rupiah. Nggak berlaku. Ini bukan Indonesia. Sayangnya video yang sempat viral di media sosial justru dikritik netizen karena suara pekerja yang diwakili pengguna kendaraan disampaikan lewat perdebatan dengan penjaga pintu tol. Nanti sekarang saya ingin lewat, nggak bisa buka. Saya bayarnya pakai rupiah, Bang. Saya nggak punya kartu. Iya, kita nggak mau pakai kartu. Saya nggak protes. Kita mau bayar pakai tunai. Enggak, kita bukan kusir. Enggak, kita nggak mau kusir. Kita mau bayar pakai rupiah. Peraturan di mana? Peraturannya itu 1 Oktober. Itu kalau ngomong peraturan kan? Enggak mau ke dalam. Kita mau lewat nih. Kita ditunggu soalnya. Berhenti di sini. Abang ngapain ngebrak gitu? Ya kita mau bayar tunai. Enggak, kita nggak mau bayar ke mesin, kita bayar ke abang. Abang kan kerja bukan untuk mesin toh? Jagain mesin. Nah kita nggak mau pakai mesin. Syaratnya mana, Bang? Syaratnya itu 1 Oktober. 1 Oktober kita mau pakai tunai sekarang. Tanggal 17. Kebijakan siapa itu? Jokowi ya? Jokowi katanya. Jokowi itu 1 Oktober. Abang jangan ngarang-ngarang. Hah? Yang ngatur perusahaan. Perusahaan atau Jokowi? Saya mau lewat nih, Bang. Bayar aja, bro, bayar. Nggak hebat, bukan hebat, ini hak kita konsumen. Ya, pemirsa pernah mengalami seperti itu ya, pagi-pagi sudah macet, buru-buru, telat, begitu masuk ke gerbang tol ternyata tidak menerima tunai, sementara Anda tidak membawa kartu. Dipaksa begitu ya, harus membeli kartu dengan harga Rp50.000, tapi dapatnya Rp30.000 begitu. Kita akan membahasnya tentu saja kebijakan mewajibkan non-tunai ini menimbulkan pro kontra ya. Saat ini sudah ada narasumber, ada Pak Pungki P. Wibowo, Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI. Selamat malam Pak Pungki. Dan kemudian ada Pak Heri Sudaryatmo, anggota pengurus harian YLKI. Selamat malam Pak Sudaryatmo. Ya. Dan ada juga Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Malam. Nanti kami juga akan menghubungi Pak Heri Trisaputra ini ya, dari BPJ. Ya, baik. Tapi saya mungkin ke Pak Agus Pambagio dulu deh Pak ya. Ya, karena begini, menilainya dari luar dulu deh Pak, Anda melihat kebijakan ini, karena dianggap ya tadi itu orang dipaksa beli dengan harga 50 dapat 30.000, 20.000-nya ini kemana? Satu orang 20.000, berapa orang ini wajib seperti ini? Gini, ini memang dari awal saya termasuk yang mendorong supaya cashless. Karena kita kayak zaman batu kalau masih terus pakai uang tunai, nunggu dan sebagainya. Puncaknya waktu Brexit, saya dorong Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU waktu itu. Nah, sekarang sudah termasuk di Dirut Jasa Marga. Tapi ini kan harus semua ada cara kebijakannya, ada aturannya, tidak bisa main segala macam. Nah ini kan aturannya apa? Transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh BI. Ya? Nah jadi saya tanya memang di tulisan saya itu bahwa
karena perintahnya di pasal 12A PBI 16/8/2014 kan yang poin bawah itu akan diatur dengan surat edaran Bank Indonesia. Nah, itu perlu karena apa? Saya tanya kenapa satu boleh 30.000 isinya, satu boleh 40.000 kan gitu. Yang kan nggak bisa, banknya bank himbara lagi semua. Ya kan, jadi artinya di mana konsumen bisa tahu itu satu. Kedua, juga kan dipaksanya karena masalahnya dulu ada top up di pintu tolnya. Sekarang kan nggak ada. Saya tanya pada Dirut Jasa Marga, nggak bisa karena bikin macet. Tapi sekarang juga bikin macet. Terutama untuk angkutan umum atau barang maupun manusia termasuk taksi. Itu kan nggak bisa dia masukin uangnya semua di situ 100.000 kan habis. Sementara via perusahaan tidak semuanya kasih dia juga dulu. Jadi pasti kurang. Saya 3 kali coba pasti saldonya kurang. Sehingga gimana? Harus beli. Lah kalau dibebankan pada si sopir kan kasihan. Jadi terpaksa kita penumpang yang beli kan. Nah beli kan artinya bayar tolnya lebih mahal 20.000 gitu. Nah ini yang menurut saya nggak jelas aturannya secara kebijakan. Jadi mesti dibereskan dulu, baru nanti diatur. Kan nggak bisa jalan dulu nanti diatur, nggak boleh dong, harus ada kebijakan dulu. Nah ini mungkin dijelaskan ini ya Pak Pungki, karena begini. Tadi itu kalau kita lihat perdebatan dari tadi di jalan tol, tapi sebenarnya ada benarnya juga begitu logikanya loh. Ini kan Indonesia, rupiah alat tukar yang sah. Itu ada aturannya kan Pak ya, rupiah alat tukar yang sah. Kok ditolak gitu begitu? Ya. Ada undang-undangnya. Disebutkan. Kalau ngomongnya Mbak mengatakan bahwa rupiah itu alat pembayaran sah, tetapi di dalam transaksinya juga ada jenis penggunaannya, gitu loh. Transaksi tunai pun itu rupiah, ya. Transaksi non tunai pun juga rupiah, karena uang yang disimpan juga dalam bentuk mata uang rupiah. Dia tidak bertentangan sebetulnya, karena mata uang yang digunakan tetap rupiah, bukan valuta asing. Tapi rupiah tidak boleh ditolak karena tadi Anda menolak rupiah ya, berarti Anda melanggar undang-undang begitu. Sekarang bagaimana itu? Sekarang gini, kalau Mbak membeli bioskop, mau ke bioskop harus beli tiket. Begitu juga melalui tol saat ini, kita akan menuju nanti at the end state-nya, kita punya multi-lane free flow, di mana tanpa mengurangi kecepatan, tanpa ada gate barrier, mobil itu bisa jalan. Ya menarik sekali nih bahwa persamaannya nih. Nanti bioskop bayar ke yang jaga bioskop. Tahap pertama kita mengajak masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai dulu, baru nanti kita end state-nya pelan-pelan kita masuk ke multi-lane free flow yang rencananya Desember 2018. Tapi ini orang mempermasalahkan tadi ini ya sebenarnya tidak masalah non tunai. Yang penting gratis dalam arti itu tidak ada biaya yang sampai 20.000. Kalau kan bikin kartu, masa bikin kartu begitu 20.000 Bu? Kalau kita bicara struktur biaya, sebetulnya dilakukan 20.000 itu masih lebih rendah daripada biaya pembuatan kartu. Masa sih Pak, kartu sebegitu tuh kan murah Pak kartu. Di situ ada magnetic stripe. Di situ ada, kita harus melihat duration waktunya supaya kartunya itu bisa berlaku seberapa lama. Nah, jadi di sini juga ada perhitungan biaya bagaimana menyediakan kartu tersebut. Terus perso untuk masukkan ke dalam juga butuh tenaga untuk menggunakannya. Jadi sebetulnya itu masih lebih rendah daripada biaya kosnya. Memang berapa biaya sebenarnya itu? Ya kok kita bisa mengatakan, saya mengatakan biaya rendah gitu Mas ya. Ya Mbak ya. Jadi masih itu lebih rendah daripada biayanya, menurut saya kurang lebih katakan dia mensubsidi is about 6.000-an atau sampai 10.000-an. Per jenis kartu. Gitu loh. Nah, tetapi kartu ini kan bisa digunakan bukan hanya pada satu kali. Kartu ini digunakan beberapa kali. Gitu loh. Jadi kan itu kayak kartu pulsa telepon gitu Pak sih. Masa mahal pulsa telepon? Sekarang saya tanya, kartu pulsa telepon digunakan berapa kali? Sekali loh. Ini digunakan berkali-kali loh. Di mana Mbak? Mbak mau argunya di mana? Kartu pulsa telepon sekali. Ini bisa digunakan berkali-kali dan bukan hanya di tol. Ekosistem mulai terbentuk. Bantuan. Tapi biaya 20.000 itu transparan nggak Pak? Maksudnya benar nggak publik bisa mengatakan bahwa memang biayanya 20.000 begitu? Ya, saya rasa bisa terpulang kepada masing-masing bank, silahkan bertanya. Tapi kami. Tapi seperti kata Pak Agus ada yang 10.000. Gini. Buktinya bisa tuh yang 10.000. Pak Agus itu menarik. Jadi sebetulnya yang dilakukan mulai 17 Agustus sampai dengan akhir September 2017 itu adalah masa diskon untuk menarik konsumen. Oke. Gitu. Jadi kita bersepakat dengan bank-bank gitu ya. Bersama dengan bank-bank, diskonnya itu adalah 10.000. Jadi bayar 50.000 kalau biasa dapat 30.000, 50.000 jadi 40.000. Itu berakhir September 2017. Nah, saya percaya sepenuhnya dengan Pak Agus Pamadio bahwa itu pasti terjadi di awal Oktober.
Itu kemarin yang Nah, awal Oktober kan Pak ya? Dari bandara, ya. Ya, awal Oktober. Awal Oktober. Tapi itunya masih yang betul, masih kartu yang yang 40 yang 50.000, satunya isi 30, satunya isi 40. Betul. Karena nah, ini kan sekarang dulu kan hanya satu bank ya. Sekarang kan beberapa bank. Ya. The UTE dengan adanya multi issuer, dengan ada kebijakan gerbang pembayaran nasional, National Payment Gateway, ini bukan hanya satu bank yang masuk. Ya, ya. Memang ini harus beberapa itu. bank, gitu kan. Ada kompetisi Pak, memberikan servis yang baik kepada konsumen. Kita sepakat sampai September 2016 untuk menarik konsumen, gitu ya. Nah, pada saat awal Oktober kesepakatan itu kita buka, silakan. Siapa yang tetap mau ngasih diskon 10.000, atau you nggak pakai diskon karena merasa ekosistemnya udah well established, terjadilah yang Pak Agus alami. Nah itu base-nya gitu apa? Based on apa aturannya? Kesepakatan bersama untuk memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat, memberikan suatu quote unquote diskon untuk masyarakat menggunakan money seperti concernnya Mbak Rahma tadi, tidak terlalu mahal. Jadi dari 20.000 jadi 10.000. Tapi kan berarti kan bleeding terus nih Pak selama pertengahan Agustus. Oke, kita 31 September kesepakatan itu ditutup. Di saat tanggal 1 Oktober dibuka, diserahkan kepada masing-masing bank. Pertanyaannya Pak Agus mestinya ngejar ke saya. Ada lagi nggak Bung? Kan mulainya katanya ditutupnya 31 Oktober. Insya Allah ada lagi. Itu kan sudah lalu B2B. Itu B2B, tetapi BI sebagai BI melihat bukan hanya mengawasi Pak, itu kan kesepakatan B2B ya Pak ya. Tapi BI melihat bahwa ini masih perlu ditumbuhkan semangat ini, gitu loh. Jadi masih nanti akan ada lagi insya Allah. Saya ke Pak Sudaryatmo karena tadi kan katanya supaya lebih cepat, nggak bikin macet. Karena kalau itu kan kembalian receh-receh begitu lama. Tetapi banyak mengeluhkan, ini kan bukan luar negeri, orang Indonesia gitu kecil-kecil orangnya. Nggak nyampe, malah buka sabuk dulu, dinolkan, dinetralkan dulu, handrem dulu, terus baru masang. Ini kan malah bikin macet, malah lebih lama. Sampai sekarang kan ada bukan tongsis saja, apa ini untuk tol, saya nggak enak ngomongnya. Ya silakan Pak Sudaryatmo. Ya, jadi memang kalau kita bicara keluhan konsumen tol itu adalah keluhan di gate pembayaran. Dari SPM-nya itu dulu hanya diatur lama transaksi. Lama transaksi 8 detik. Itu manual pakai cash. Terus ini tidak fair bagi konsumen karena begitu operator merasa transaksinya kurang dari 8 detik, dia sudah memenuhi SPM. Kita minta supaya SPM-nya itu bukan lama transaksi, tapi panjang antrian. Panjang antrian. Sekarang begini panjang antrian itu kalau di laporan jasa marga itu, dia panjang antrian itu idealnya tidak boleh lebih dari 10 kendaraan. Kalau lebih dari 10 kendaraan, ada 2 hal yang harus dilakukan operator. Menambah gate atau memperpendek waktu transaksi. Menambah gate itu hanya bisa dilakukan kalau space-nya ada. Kalau tidak ada, ya memperpendek waktu transaksi. Untuk memperpendek waktu transaksi, itu satu-satunya ya teknologi kan gitu loh. Jadi ini sebenarnya konteksnya tadi transaksi menggunakan uang elektronik tadi itu dalam konteks memperpendek waktu transaksi. Tapi benarkah tadi, seperti itu hasilnya efektif karena sudah diberlakukan ya, Oktober ini sudah merata, tapi bukan merata ya, tapi sudah banyak begitu. Per hari ini 75%. Pengalaman saya dan banyak orang Pak masih macet, antriannya panjang banget tetap Pak meskipun sudah pakai e-tol kan. Jadi benarkah ini bisa memperpendek waktu transaksi begitu ya? Apalagi kalau alatnya rusak. Tadi pagi ada yang rusak di Meruya. Lebih macet lagi. Nah, ini benarkah efektif begitu? Karena kesiapan alat-alat tol tampaknya juga masih perlu dipertanyakan. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.